Dok kan sekarang masih euforia lebaran nih dok ya, dan kayaknya kalau lebaran kita nggak bisa jauh dari makanan khasnya nih dok, yang mengandung banyak santan atau lemak, contohnya kayak opor sama rendang. Iya, betul. Nah sebetulnya ada dampak untuk kesehatannya nggak sih dok? Apa namanya, makanan khas lebaran ini kan memang ciri khasnya memang bersantan Iya, atau berlemak gitu dok ya. Mungkin ada nggak sih dok yang bisa dimodifikasi gitu dok nih, khusus lebaran nih? Ada yang ingin disampaikan dulu dok ke Sobat Rusdi mengenai tips sehat nih dok pasca lebaran nih. Oke. Boleh dok? Halo Sobat Rusdi, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar dalam acara Ngopi, Ngobrol Pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Sobat Rusdi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Sobat Rusdi, masih suasana lebaran nih. Pasti banyak dari Sobat Rusdi termasuk saya kemarin balas dendam banyak makan setelah 1 bulan berpuasa. Apalagi makanan khas lebaran ini banyak mengandung santan dan lemak. Nah, aman nggak sih makan makanan yang banyak mengandung santan dan berlemak? Daripada penasaran, yuk tanya langsung sama ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Nugraheni Prasasti, spesialis penyakit dalam. Halo, apa kabar dok? Ya, baik, kabar baik. Luar biasa ya dok ya, terima kasih sudah hadir di acara Ngopi Ya, pagi ini dok. Nah dok kan sekarang masih euforia lebaran nih dok ya, dan kayaknya kalau lebaran kita nggak bisa jauh dari makanan khasnya nih dok, yang mengandung banyak santan atau lemak, contohnya kayak opor sama rendang. Iya, betul. Nah sebetulnya ada dampak untuk kesehatannya nggak sih dok? Oke, jelas kalau kita makan makanan yang berlemak atau seperti santan ya yang berlebihan, itu jelas akan menimbulkan berbagai macam efek ya dalam tubuh kita ya, apalagi untuk para orang-orang yang sudah memiliki komorbid, jadi sudah memiliki penyakit-penyakit tertentu. Karena kita tahu sendiri kandungan santan aja hampir 1/4 kilo atau 250 gram lah, itu kira-kira mengandung kalorinya hampir sekitar 500-an kalori. Jadi bayangkan kalau seandainya orang itu sendiri punya diabetes atau punya kolesterol, itu tentu juga akan bisa meningkatkan kadar gula darah pada pasien itu, juga kadar kolesterolnya juga gitu. Oke, jadi apalagi kalau udah komorbid ya, Iya, betul, komorbid betul. Ya, seperti tadi sudah disebutkan oleh dokter, hipertensi mungkin, atau darah tinggi, terus juga diabetes ya, gula ya, sakit gula ya. Oke, nah yang tadi kan udah disebutin sama dokter yang punya komorbid ini jauh lebih berbahaya ya dok ya, mungkin ya dampak dari makanan berlemak atau bersantan ini. Nah ada yang harus diperhatikan nggak sih dok? Mungkin kan kalau lebaran ini kan 1 tahun sekali nih, kayaknya apa sayang nih kalau kita nggak makan makanan khas lebaran nih. Ada yang harus diperhatikan nggak sih dok buat yang punya penyakit komorbid? Oke, pada intinya sebenarnya bukan berarti tidak boleh. Santan pun juga tetap memiliki gizi ya. Di dalam santan juga sendiri kan sebenarnya ada, seperti saya bilang, ada kalori, juga ada proteinnya juga, walaupun ada asam lemak jenuhnya. Tetapi juga harus diperhatikan jumlah. Yang penting adalah jumlah dan berapa banyak yang dikonsumsi. Jadi ketika mengkonsumsi makanan bersantan juga jangan berlebihan. Nah, kadang-kadang ketika orang datang seperti ke acara lebaran atau seperti pesta lah, istilah silaturahmi, kemudian mereka akan makan secara berlebihan. Jadi mungkin bisa nambah, kemudian berikutnya kan pasti berkunjung lagi ke rumah keluarga yang lain gitu, sehingga akan menambah lagi makanan yang lainnya lagi. Nah, kalau jumlahnya hampir setiap hari, dan bayangkan kita setiap hari 3 kali makan, atau mungkin bisa nyicip-nyicip, bisa 4-5 kali makan bersantan terus, nah itu akan menimbulkan efek yang tentu tidak baik gitu, penimbunan lemak, terus kemudian kalorinya juga akan berlebih, dan akhirnya menyebabkan gula darahnya bisa tinggi dan kadar kolesterolnya juga bisa meningkat. Gitu. Jadi baik yang sehat ataupun yang memiliki penyakit komorbid tetap harus dibatasi. Iya, intinya jumlah ya yang harus kita batasi. Oke, nah mungkin Sobat Rusdi nih dok yang udah ngedenger nih tadi penjelasannya dokter, apalagi mungkin jadi ngeh deh, nah udah makan banyak nih, udah lebaran gitu dok. Nah ada pemeriksaan khusus nggak sih dok yang bisa dilakukan gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita udah terlanjur makan banyak, ya ada baiknya kita juga memeriksakan seperti tadi, karena biasanya efeknya adalah ke kadar gula, juga kadar kolesterol. Kita bisa periksakan seperti kadar gula kita, terutama kalau punya penyakit ya, harus rutin nih cek gula darahnya seperti apa, terus juga kolesterolnya gitu. Mungkin beberapa hari setelah makan bisa dievaluasi kadar kolesterolnya, seperti LDL yang lemak jahat, atau mungkin HDL-nya, atau mungkin juga kolesterol total juga boleh diperiksakan. Oke, nah untuk dari ini dok, dari mungkin penerapan kayak gaya hidup setelah lebarannya nih dok ya,
baik yang dari yang sehat ataupun yang komorbid, apa sih dok yang bisa diterapkan? Prinsipnya tadi yang pertama ya pasti makan secukupnya ya, itu yang penting. Jadi jangan karena kita merasa sudah diundang oleh banyak orang atau di rumah sudah terlanjur masak makanan bersantan terus makannya berlebihan jumlah santannya. Terus kedua juga tetap harus melakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi seperti berolahraga, terus kemudian juga minum air putih yang cukup serta makan buah-buahan. Jadi seperti itu saya kira sudah cukup baik kayak gitu. Oke, jadi ada pola pola kesehatan khusus yang sebetulnya memang bisa dilakukan tiap hari ya, nggak usah setelah iya, betul. Ya, dok, ya? Oke, nah dok, kayaknya kan kalau makanan makanan khas lebaran ini kan memang ciri khasnya memang bersantan atau berlemak gitu dok ya. Mungkin ada nggak sih dok yang bisa dimodifikasi gitu dok nih khusus lebaran nih, kan apalagi komorbid yang udah mungkin yang udah lama gitu dok, kayaknya kan menjadi lebih berbahaya gitu dok. Oke, jadi pada intinya karena ya tapi memang tidak semua masakan bisa diganti ya santan ya, tapi kita bisa mengalihkan ke makanan yang tidak ada santannya. Jadi misalkan lebaran tahun ini mungkin nggak usah bikin opor dulu atau nggak usah masak rendang lah kayak gitu ya, tapi diganti mungkin dengan soto tapi yang tidak mengandung santan. Atau seperti bisa masakan beberapa kayak masakan Palembang kayak empek-empek, tekwan itu kan juga tidak mengandung santan ya. Atau juga makanan-makanan lain seperti sebenarnya kayak sop buntut itu juga tidak mengandung santan, cuman hati-hati kalau penggunaan terlalu berlebihan, sop buntut juga banyak juga nih kolesterolnya juga. Jadi pada intinya semua makanan boleh, tetapi jumlahnya harus dalam kondisi yang cukup. Jadi tidak boleh berlebihan gitu. Jadi kayak mau mungkin diganti dengan sop ayam atau apapun itu juga boleh. Kan sebenarnya yang membuat lebaran harus bersantan karena terlebih kebiasaan ya. Tapi kan kita juga bisa makan makanan lain pun juga diperbolehkan gitu. Pada intinya semua makanan bebas kok. Oke, jadi bisa dimodifikasi ya dok ya, betul. menu-menunya ya, tanpa mengurangi makna lebarannya. Iya betul. Dok ya. Nah sebetulnya dok kan kalau lebaran itu mungkin hanya satu hari gitu ya kan. Nah biasanya kan orang tuh banyak makannya itu ya pada satu hari itu. Nah biasanya dampak ataupun dampak dari makanan berlemak atau bersantan yang pada satu hari itu bisa diperbaikinya dalam berapa lama gitu dok? Memang secara proses tidak akan mungkin secepat ya, tetapi kalau tadi pada orang diabetes terutama saya bilang orang sakit gula, kalau seandainya dia sudah punya kadar gula yang tinggi, terus kemudian tidak pernah kontrol, terutama tidak minum obat, jarang minum obat, kemudian dia makan makanan yang berlemak atau mungkin makan makanan yang kalorinya tinggi seperti tadi yang mengandung santan, atau mungkin ngambil nasinya terlalu banyak, ya itu pasti akan cepat, dalam beberapa jam gula darah akan bisa tinggi. Oleh karena itu harus segera dievaluasi. Kalau punya alat pemeriksaan gula, apalagi sudah tahu diabetes, biasanya orang-orang sudah punya ya alat gula di rumah, itu lebih baik langsung diperiksakan, mungkin malam sebelum tidur dievaluasi seperti itu. Tetapi kalau untuk kadar kolesterol memang kadang-kadang tidak bisa dievaluasi segera, bukan berarti kita makan siang ini terus malam kita cek langsung tinggi, kadang-kadang nggak selalu seperti itu. Jadi ya mungkin beberapa hari setelah itu langsung dievaluasi. Dan saran saya bukan berarti kemudian karena ini sudah lebaran ya memuaskan karena kemarin sudah puasa 1 bulan sehingga sekarang makan berlebihan terus besok baru nggak makan atau dijaga makannya. Lebih baik juga jangan seperti itu. Tapi kalau memang sudah terlanjur kemarin sudah makannya sudah kebablasan ya sekarang makannya mungkin dikurangi yang berlemak, terus lebih banyak makan tadi buah-buahan, sayur, terus makanan yang mengandung banyak serat juga diperbolehkan ya supaya lebih perbaikan juga untuk tubuh kita lebih sehat gitu. Jadi kayak dok ya mungkin netralisir lah seperti ya. Setelah 1 hari makan banyak ya. Betul. Nah dok kan kalau yang muda-muda nih dok ya mungkin penyakit komorbidnya belum muncul atau belum dirasakan secara langsung dok. Tapi kan faktor resiko kadang udah ada. Ada iya betul. Ada sebenarnya ada pemeriksaan khusus nggak sih dok yang bisa mendeteksi dini nih komorbid ini? Prinsipnya pertama dia harus tahu dulu nih dia ada riwayat nggak di keluarga kayak gitu ya. Kalau memang ada keluarga, jadi walaupun dia masih muda mungkin masih umur 20-an atau mungkin belasan atau di awal 30-an, tapi dia tahu bahwa orang tua saya, nenek kakek saya ada diabetes atau ada kolesterol tinggi atau darah tinggi kayak gitu. Ya pemeriksaannya standar lah. Jadi kita periksakan kalau memang gula darah puasa, gula darah setelah makan, kemudian HbA1c. Nah, HbA1c itu bisa melihat kadar gula darah minimal 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir bahkan mungkin sebelum puasa kan. Jadi bisa kelihatan. Kalau dia memang ada bakat diabetesnya, pasti biasanya sudah ada lebih tinggi gitu. Sehingga sudah bisa dijaga dengan baik. Demikian juga dengan kolesterol bisa dicek. Kalau kolesterol mungkin tidak bisa berpengaruh dengan bakat ya, tapi memang dari pola hidup. Jadi itu bisa diperiksa sewaktu-waktu kapanpun. Tapi kalau memang mau pemeriksaan kolesterol, ada baiknya puasa dulu lah, minimal mungkin 12 jam kayak gitu. Jadi pemeriksaan
dini ini Penting banget. Ya? Oke, jadi jangan Sobat Rusni mungkin yang ngerasa, duh sehat-sehat nih ya, makan lebih banyak ataupun makannya nggak dikontrol ya dok Iya, ya, betul. bukan hanya saat lebaran ya dok ya, Iya, betul. Seterusnya harusnya juga sudah evaluasi ya, gitu. Oke, dok, baik, luar biasa dok. Mungkin dok sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan dulu dok ke Sobat Rusni mengenai tips sehat nih dok, pasca lebaran nih. Oke. Boleh dok? Jadi sahabat Rusni, pada saat lebaran ini usahakanlah makan yang secukupnya. Itu intinya ya, bukan berarti tidak boleh makan bersantan. Boleh, tapi semuanya harus dalam porsi yang secukupnya. Kalau misalkan tadi pagi pada saat setelah sholat Id sudah makan makanan yang bersantan, ya siang sama malamnya ya jangan makan-makan lagi yang bersantan. Jadi cari makanan yang lebih sehat. Jadi perbanyak sayur, buah-buahan seperti itu. Kemudian tetap jalankan aktivitas fisik yang baik. Jadi seperti olahraga, terus kemudian juga minum air putih yang cukup, kemudian juga buah-buahan yang secukupnya. Itu saja sih dari saya. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi Sobat Rusni, meskipun lebarannya cuma 1 hari, tapi pola hidup yang saat ini harus terus berkelanjutan. Betul. Ya. Oke, apalagi yang punya komorbid nih. Jadi harus lebih dijaga pola hidup dan pola makannya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Nah Sobat Rusni, tadi udah ngedengarkan penjelasan dari Dr. Nugraheni mengenai pentingnya menjaga kesehatan terlebih pasca lebaran. Untuk Sobat Rusni yang merasa memiliki faktor risiko dan penyakit komorbid, bisa melakukan medical check up di Rumah Sakit Pelni, karena lagi ada penawaran khusus nih, paket medical check up untuk memeriksa kesehatan kamu pasca lebaran. Dan paketnya ini lengkap banget, udah termasuk pemeriksaan dengan spesialis penyakit dalam. Dan tadi beberapa juga sudah disebutkan oleh Dr. Nugraheni. Dan untuk Sobat Rusni juga yang ingin melakukan konsultasi nih bareng Dr. Nugraheni, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Jumat mulai pukul 8 pagi. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi langsung nomor yang ada di deskripsi box. Dan Sobat Rusni juga bisa follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Nugraheni. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat.